Racikan Berita 1. Seperti yang kita tahu, kemarin sudah terlaksana acara 17 Agustusan di dua tempat yang berbeda, meskipun belum ada SK tentang ibu kota negara. Jadi nggak tahu ini sebutannya apa, nanti IKN sama di Istana Negara yang ada di Jakarta itu kemarin jadi Istana Negara, sekarang nggak tahu ya statusnya apa Pak. Tapi yang pasti seperti yang kita tahu kemarin terlaksanalah acara HUT RI yang tadinya kemudian diprediksikan hujan, ternyata nggak jadi hujan. Tapi ada hal-hal yang menarik, diantaranya 2 poin yang saya soroti. Yang pertama adalah penggantian yang membawa baki bendera merah putih itu tiba-tiba diganti, yang tadinya berhijab, kalau nggak salah namanya Maulinda, tiba-tiba diganti dengan yang tidak berhijab. Kemudian yang kedua adalah hadirnya para orang-orang bahasa di sini ya, bahasa berita itu orang-orang terkaya. Tapi kalau bahasa aktivis ya oligarki di ibu kota negara menghadiri HUT RI kemarin. Dan menariknya posisi mereka ada di depan. Di sana ada Boy Thohir, kemudian ada Franky Wijaya, kemudian ada Aguan, ada Prajogo Pangestu, yang mereka ini yang konon berinvestasi di IKN. Nah, melihat fenomena ini menarik menurut saya karena ini baru terjadi di eranya rezim Jokowi, dan di era sebelumnya ini belum pernah terjadi demikian. Nah, mungkin sudah hadir bersama saya Om Lim atau Pak Mursalin, kita minta pandangannya nih Pak, melihat fenomena, kita awali dari 17 Agustus kemarin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jadi saya sengaja membawa pembukaan ini supaya tidak salah, karena tadi saya pikir mau bicara masalah yang lain, ternyata tertuju kepada masalah IKN kemarin. Tetapi ini memang sangat penting karena kita tahu bahwa di seluruh pelosok negeri Indonesia membicarakan tentang upacara yang terjadi di IKN ini. Yang sangat mencolok adalah nekatnya Presiden Jokowi sengaja memasangkan para oligarki di depan itu, di mana rakyat sedang marah-marahnya terhadap mereka itu. Saya tidak mengerti apa yang dimaksud Jokowi melakukan hal ini. Padahal semua orang tahu Taipan itu misalnya dalam pembangunan di di PIK dan di BSD itu mengeluarkan dana negara sebesar 40 triliun. Kalau mereka dianggap terhormat menghadirkan uang banyak untuk pembangunan yang masing-masing, kan mestinya tidak menurunkan uang negara. Tinggal mereka aja ya. Jadi ini adalah hal-hal yang makin kacau menjelang lengsernya Jokowi. Tadi disebut masalah jilbab. Kita tahu bahwa mestinya itu adalah siapa yang mestinya berjilbab, tahu diganti dengan yang tidak berjilbab. Saya melihat ini bukan sesuatu yang tidak sengaja. Jadi memang ini disengaja karena sebelumnya di Indonesia sedang ribut masalah pelarangan jilbab di paskibraka dan masalah penyediaan kontrasepsi alat kondom atau itu untuk remaja. Ini puncak-puncaknya penjelmaan seorang yang tentu anti agama, boleh dikatakan lain adalah PKI gitu. Ini tidak tertahankan oleh dia untuk tes ombak. Apakah rakyat marah? Ternyata marah. Nah, jadi saya kira jangan main-main. Dan inilah mengapa saya lihat dari beberapa gerakan, bahkan yang sangat keren kemarin itu adalah gerakan mantan Napol dan Tapol dan Napol, yang mereka itu adalah orang-orang hebat yang dipenjarakan tanpa ada kesalahan yang jelas, yang mereka mengaku bahwa mereka itulah yang mencoba mendorong Jokowi karena begitu bosannya pada Orde Baru, tetapi mereka justru dipenjarakan oleh Jokowi. Ini yang menarik, dan mereka bersumpah akan melakukan satu
tindakan apa kepada Jokowi. Kalau melakukan sesuatu yang nanti kemudian lengser nggak keren, ya masa sudah lengser kemudian kita tunggu. Sekaranglah saatnya rakyat Indonesia supaya presiden yang akan datang tidak menggunakan apa itu politik busuk warisan Jokowi. Ya. Nah ini apa itu merupakan ujian bagi presiden yang akan datang. Jadi kembali pada IKN, kita tahu bahwa itu adalah sesuatu ibu kota yang gagal dan gagalnya melalui kebohongan yang luar biasa. Dana-dana dari luar tidak ada satupun, ya. Investasi asingnya Dan tanda-tanda Allah tidak dibaca. Ya, kemarin banjir ini nekat. Rakyat jangan menuruti kenekatan presiden yang tinggal 2 bulan lagi. Ya. Saya bahkan sekaligus menyeru kepada bapak-bapakku yang ada di TNI, yang kalian para jenderal tidak diletakkan di barisan depan pada saat upacara. Ya. Malulah kepada keluarga, malulah kepada rakyat, malulah kepada Allah yang telah menjadikan bapak-bapak TNI itu jenderal. Para jurid tidak bisa berdiri tegak membela rakyat. Rakyat selalu membutuhkan, ya, untuk menyelesaikan presiden yang semacam ini. Dan tadi 3 gerakan sekaligus melakukan aksi di depan MPR, diusir sampai akhirnya kemudian dan aksi Afrika yang dipimpin oleh Bapak Din Samsudin, yaitu GPKR, G45 dan FPDR. Ya, satu gerakan yang aktif untuk meminta pertanggung Jokowi. Dan apa tagline yang disampaikan Pak Din Samsudin, orang yang halus sampai berani mengatakan ini presiden semacam ini sudah keterlaluan, ini harus TSC, tangkap, seret dan jebloskan. Karena memang sudah keterlaluan. Jadi kalau rakyat kita yang baik-baik saja ini kemudian kita memdiamkan, tidak memberikan tuntutan hukum atas kesalahan-kesalahannya, justru ini akan memperparah Indonesia ke depan. Saya kira itu Mas Arif. Oke. Kalau demikian, maka kita lihat ini kan waktunya Jokowi ini sebentar lagi. Kemudian lengser dari jabatannya. Dan tentu kita masih banyak mempertanyakan soal kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan seperti IKN, kemudian ya banyaklah diantaranya kebijakan-kebijakan yang lain yang masih berjalan. Namun dengan waktu yang sesingkat ini, di sisi lain rakyat juga justru menginginkan lebih singkat lagi daripada yang seharusnya. Nah, jika melihat 2 hal ini, menurut Bapak ini harus seperti apa nih rakyat melihat fenomena yang ini? Maksudnya harus melakukan apa? Ya, rakyat yang sudah berdarah-darah berkorban, mungkin untuk menciptakan kebaikan ke depan, ya, memperingan langkah presiden yang akan datang, ya. Karena rakyat juga tidak yakin apakah presiden yang akan datang akan melakukan suatu pengadilan pada kesalahan-kesalahan presiden ini, kan tidak mungkin. Ini rakyat menunjukkan sikap bahwa ini loh presiden yang akan datang, kamu harus melakukan ini. Terlalu amat banyak kesalahan 10 tahun yang sudah dia lakukan. Bukan saja hutan, tapi alam dikuras, rakyat dibebani pajak. Pokoknya rakyat itu tidak dibela karena dia merasa sombong sudah memegang semua komponen kekuatan masyarakat. Ya. Yudikatif, legislatif, eksekutif, ya. TNI, Polri, ya. Partai-partai, dengan mudahnya partai yang sudah berumur 50 tahun lebih hebat sehari saja dicetukan itu. Para tokoh Golkar juga diam saja. Ini dia sudah jumawan. Dan satu lagi, ya, ini dia sudah bisa merasa ngangkangi ormas, ya, dengan membagi-bagikan minyak tambang. Mestinya harus tahu bahwa ini adalah jebakan, ya. Jebakan yang supaya tidak melakukan koreksi. Ormas itu didirikan untuk apa itu? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya.
mengajak untuk mengingatkan kebaikan dan nahi anil munkar, mencegah kepada kemungkaran. Jadi itu sekarang nampaknya para ormas keagamaan itu sudah tidak melakukan koreksi-koreksi terhadap kesalahan yang bejibun itu, yang banyak itu. Oleh penguasa itu. Ya. Ketahuilah bahwa bisa saja ya, tambang itu sulit sekali untuk mendapatkan. Kita membayangkan tambang itu seolah membuka tanah kemudian dapat emas gelondongan kemudian dijual, seolah seperti itu. Proses eksplorasi membutuhkan uang banyak, bisa untung atau bisa buntung. Nah, untuk biaya eksplorasi itu, ormas-ormas itu mau dapat uang dari mana? Mau pakai uang ormas yang dari rakyat, yang untuk amar ma'ruf nahi munkar, mau untuk seperti itu. Ini ada jebakan, dan dia ini pemecah belah, ya. Dan rakyat tidak diperdulikan. Rakyat itu tadi dibebani pajak dan sebagainya. Lihat kasus PIK tadi, ya. Semua tokoh sudah meranjak ke sana. Kalau memang ini merupakan proyek strategis nasional akan mendapatkan keuntungan dari proyek itu. Iya. Rakyat yang mempunyai tanah juga diajak dalam proyek itu. Iya. Jangan diusir, ya. Sudah cukuplah pengalaman Rempang, pengalaman Wadas, pengalaman KM Muara. Sekarang di PIK mau dibikin berapa ribu hektar untuk melapisi pulau seperti ini. Rakyat menangis. Kemarin diwawancarai, gimana? Ya saya kalau disamakan tanah saya dengan yang di desa mana dia nyebut gitu. Artinya dia tidak diperlakukan adil. Wahai TNI ku, kembali lagi, apakah bapak-bapak jenderal dia melihat rakyat dibegituin? Sama presiden sang penjajah yang nampak dilihat di barisan depan itu adalah nampak apa yang dikatakan oleh Boy Tobir beberapa waktu yang lalu. Kekayaan Indonesia ini sudah kami pegang berapa 30% apa berapa persen itu. Dan ini dihina-hina oleh rakyat Indonesia ini. Kami berharap sebenarnya kemarin itu apa yang ingin dilakukan para napol dan tapol, ya, jangan kalau kamu melihat orang-orang yang dihukum itu seolah orang yang punya kesalahan. Justru mereka pahlawan-pahlawan yang mengkritis kemudian ditangkap dan dijebloskan, mereka akan bikin gerakan-gerakan bersama dengan rakyat yang lain. Saya kira memang tujuannya bukan adalah balas dendam, tidak ada urusan dengan balas dendam pribadi, tetapi untuk mengubah rakyat Indonesia jauh ke depan, yaitu harus mengkoreksi kesalahannya dan harus ada penegakan hukum. Oke. Bicara soal penegakan hukum, Pak. Kalau menurut Bapak, apa hukum yang pantas untuk Pak Jokowi? Ya kita jangan seperti orang paranoid lah ya. Kan ada jelas kesalahan-kesalahan itu ada gitu. Oke. Sangat transparan sekali. Ya. Misalnya mengada-ada, merampas tanah rakyat, ya, kemudian mengatakan itu ada proyek PSN, Bantuan Sosial Nasional, ya. Padahal itu undang-undang itu tidak jelas menurut apa itu Profesor Antoni Budiawan, ya. Saya cermati ternyata itu PSN itu berada di dalam undang-undang Ciptaker. Di mana kita tahu undang-undang Ciptaker itu sudah diprotes rakyat dan diajukan di MK dan MK diketok palu bahwa itu dibatalkan, tetapi nunggu 2 tahun. Belum 2 tahun selesai Jokowi melakukan perpu. Ini arogan sekali gitu. Dan rakyat seperti kayak di hidung ini luar biasa gitu. Dan diam semua gitu. Nah maka dengan menegakkan hukum seperti kayak ini pasti tidak akan terulang. Tidak mungkin presiden yang akan datang akan mengulangi perbuatan-perbuatan busuk jorok apa yang dilakukan presiden ini. Itu intinya. Jadi nggak ada dendam. Ya kemungkinan lucu-lucuan saja lah. Keluarga gagal gitu ya. Tahu-tahu semua politik dinasti ini ingin menjadikan gubernur, ingin menjadikan dengan segala cara bisa menjegal partai-partai harus memilih dia. Ya. Ini kan otaknya ini yang hebat ini siapa? Atau partai-partai kita ini memang sudah busuk gitu. Tidak menjaga moral, tidak menjaga etika, tidak menjaga orang yang menganggap ada satu partai menggunakan agama dengan mati-matian, dengan enaknya mendukung satu orang yang sangat kita koreksi, mereka koreksi juga. Ini Indonesia mau diajak gila atau gimana? Saya kira itu. Oke, baik. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton karena
saya lihat tadi Pak Musa ada yang telepon. Jadi tampaknya kita cukupkan podcast kita. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dan mungkin besok disampaikan bisa jadi Pak. Jadi informasi penting nampaknya. sebelum seharinya kemarin itu para persatuan tapol-napol, kemudian tadi ada FPDR G45 KPR kemudian Pak Masdin, dan besok giliran ada gerakan petisi 100 dan para tokoh. Apa yang disampaikan semua sama sebenarnya, dan tiga yang disampaikan itu sebenarnya sama, ingin minta melakukan tuntutan supaya Jokowi segera lengser, jangan sampai justru menunggu dia jatuh dengan memang waktu secara normal. Jadi mengundang masyarakat sekalian untuk hadir di Gedung Juang 45 ya, jam 9, tokoh-tokoh Bandung, Jogja dan sebagainya hadir untuk melakukan tuntutan kepada Presiden Jokowi. Oke. Jadi judulnya kalau tidak salah, rebut kembali kedaulatan rakyat dari rezim oligarkis. Kira-kira begitu ya. Baik teman-teman yang sudah menonton, terima kasih dan silakan besok saksikan juga di YouTube kita, YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.